Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel yang tidak jelas ini. Kali ini aku akan membahas film perselingkuhan yang berjudul Unfaithful, yang realis tahun 2002. Berkisah tentang Tante Connie yang berselingkuh dengan tukang buku ganteng yang bernama Paul. Mereka tidak sengaja bertabrakan ketika badai asmara melanda. Lalu Tante Connie jatuh cinta pada si ganteng Paul ini. Dan mereka selalu berjanjian di setiap suami Tante Connie kerja. Intinya ladang Tante Connie selalu digarap kapanpun dan dimanapun. Bahkan si Paul pernah menggarap ladangnya di toilet restoran. Mantap pokoknya. Tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja ceritanya. Tante seksi ini namanya Tante Connie. Sedangkan suaminya bernama Ed. Mereka memiliki satu anak lelaki bernama Charlie, yang masih duduk di kelas TK. Sejauh ini pernikahan mereka sangat bahagia. Sudah berlangsung 11 tahun, dan Tante Connie adalah istri yang baik. Hari ini Tante tidak bisa mengantar Charlie ke sekolah, karena dia mau pergi ke pelelangan. Udah terlanjur janji dengan seseorang. Biarpun di luar anginnya sangat kencang, dia akan tetap berangkat. Tentunya dia ingin sembari belanja ke kota. Si Tante pergi menggunakan kereta api. Mobilnya diparkir di sini saja. Di dalam kereta orang-orang sibuk membaca koran. Itu karena mereka belum memiliki HP Android. Sesampainya di kota ternyata anginnya tambah besar saja. Singkatnya Tante Connie sudah beres belanja. Sekarang dia tinggal pulang ke rumah. Karena anginnya tambah besar, si Tante terpikir untuk naik taksi saja. Tapi ternyata semua taksi penuh semua. Tante Connie memutuskan terus berjalan. Meski pandangannya terganggu oleh angin dan debu. Angin membuat Tante Connie semakin cantik dan seksi saja. Tiba-tiba dari arah berlawanan, ada seorang pria yang sedang membawa buku. Dia bernama Paul. Karena pandangan si Paul ini terhalang oleh buku, lantas dia tidak sengaja menabrak dua buah gunung di depannya. Lalu Paul mencoba menolong Tante Connie memberhentikan taksi. Tapi hasilnya masih saja nihil. Lutut Tante Connie ternyata luka. Si Paul mencoba memodusinya dengan menawarkan pengobatan di rumahnya. Karena si Paul ini rada-rada ganteng, akhirnya Tante Connie mau aja. Padahal mereka baru saja kenal. Si Paul adalah seorang penjual buku. Dia tinggal sendirian di sini. Tante Connie meminjam telepon, memberi kabar ke Charlie bahwa dia akan terlambat pulang karena ketinggalan kereta. Di saat Tante Connie lengah, si Paul mulai melancarkan aksinya dengan mengkompres lutut Tante Connie yang luka. Tapi Tante Connie tidak bisa berlama-lama karena dia harus segera pulang. Sebelum Tante pulang, Paul memberinya satu buah buku untuk kenang-kenangan. Dan tidak lupa untuk menawarkan mampir lain kali jika ke sini lagi. Sesampainya di rumah, Tante Connie menceritakan tentang si Paul yang tampan telah menolongnya di jalan. Sangat bodoh sekali buat diceritakan. Malam hari pun tiba. Waktunya bersiap melakukan ritual cocok tanam. Ed baru saja membeli kamera, mencoba merekam istrinya yang cantik itu. Ed mencoba kamera barunya sambil mereka melakukan ritual percocok tanaman. Esok harinya Tante Connie melihat kembali buku yang diberi dari Paul, yang sebelumnya dia simpan di rak buku. Ternyata Paul menyelipkan not teleponnya di buku itu. Lalu setelah itu Tante menelpon si Paul. Sepertinya dia sudah terlena dengan kegantengannya. Tante ingin memberi Paul sebotol anggur sebagai ucapan terima kasih. Tapi si Paul malah mengundang Tante ke rumahnya sambil minum secangkir kopi. Lagi-lagi karena si Paul ini ganteng, Tante Connie tidak bisa menolaknya.
Tidak butuh waktu lama si Paul langsung memulai modusnya. Dia berpura-pura membukakan mantel dari Tante Connie. Sambil nyolek-nyolek sedikit, sinyal-sinyal asmara sudah mulai terasa. She made it. She took the feathers off. Tapi kali ini si Paul masih kurang beruntung karena Tante Connie harus pergi sekarang. Di rumah si Tante senyum-senyum sendiri, sambil nyuci piring. Dia tidak sadar ada suaminya melihat. Esok harinya Tante Connie datang lagi ke rumah Paul. Lagi-lagi si Paul langsung memodusinya dengan membukakan mantel si Tante. Dan lalu mereka melakukan dansa. Kali ini si Paul tidak mau kehilangan kesempatan. Sebelum Tante pulang, dia langsung menggabruknya terlebih dahulu. Dan ritual cocok tanam pun terjadi. Mantap! Di kereta api Tante selalu terbayang-bayang ketampanan dari si Paul. Dan terbayang penggarapan ladang yang telah terjadi. Sebelum sampai rumah dia membersihkan jejak-jejaknya terlebih dahulu. Supaya rapi aja. Dan setelah itu Tante Connie semakin sering ngapelin si Paul setiap hari. Hari demi hari berlalu, Tante Connie semakin mesra saja. Bahkan sudah berani di tempat umum. Tante Connie sudah sangat terlena pada si Paul. Bahkan ketika suaminya meminta jatah pun, dia tidak memberinya. Pasti sangat sakit hati jadi suaminya. Dari situ suaminya mulai menaruh curiga padanya. Setiap hari dia selalu pergi ke kota dan ingin terlihat cantik. Alasannya mau ke salon atau ke tempat pegadaian untuk berbisnis. Suatu ketika Tante hendak ngapel ke rumah Paul, tidak sengaja Tante Connie bertemu dua teman perempuannya. Lalu mereka pergi ngopi bersama. Supaya mereka tidak curiga Tante Connie pun menurutinya. Lalu Tante menghubungi Paul bahwa dia tidak bisa ngapel sekarang. Karena bertemu teman-temannya, tepat di depan rumahnya. Paul tidak sabar dan mendatangi Connie dan teman-temannya. Dan mengajak Tante Connie untuk melakukan ritual cocok tanam di dalam toilet. Singkat cerita Ed menyuruh seseorang temannya membuntuti Tante Connie. Dan dia berhasil memotret kemesraan Tante Connie dan Paul sedang bermesraan. Parahnya Tante Connie sampai lupa menjemput anaknya yang sedang sekolah. Sebenarnya Tante Connie sudah mulai menyesali perbuatannya karena dia telah melupakan anak dan suaminya. Ed sudah mendapatkan bukti-bukti bahwa istrinya telah selingkuh. Tentu itu membuatnya sangat sedih. Esok harinya Tante Connie mau ngapel lagi sama si Paul. Tapi tidak sengaja Tante Connie melihat Paul sedang bermesraan dengan wanita lain di pinggir jalan. Lalu Tante Connie membuntutinya sampai mereka masuk ke toko buku. Tanpa pikir panjang Tante Connie langsung menghajar si Paul yang suka main perempuan. Dan mengajak wanita itu berduel. Tapi Tante Connie tidak berdaya menghadapi tenaga lelaki. Dan pasrah ketika Paul memaksa melakukan percangkulan di ladang. Tanpa menghiraukan tempat menggarapnya di tangga sampai 30 menit. Singkat cerita Ed datang ke rumah Paul. Di sana juga terlihat mobilnya si Tante Connie yang terparkir. Tante Connie pun tidak kehabisan akal, dia lari ke belakang ketika Ed sedang lengah. Lalu Ed masuk ke dalam dan menemui si Paul yang pura-pura bodoh. Ed berusaha tenang dan membicarakannya secara baik-baik. Ketika Ed melihat keranjang tempat mereka menjalankan ritual. Di sana ada hiasan bola kaca, yang dia berikan ke istrinya. Tapi sama si Tante Connie malah diberikan lagi ke si Paul. Ed menjadi emosi dan refleks begitu saja memukul kepala si Paul sampai mati.
Situasi menjadi horor. Setelah berpikir tenang, Ed memutuskan untuk membuang mayat si Paul. Dan tidak lupa membersihkan TKP. Ketika Ed membersihkan TKP, tiba-tiba Tante Connie meninggalkan pesan suara untuk Paul. Bahwa dia ingin mengakhiri hubungan ini. Dia lelah harus membohongi keluarganya setiap hari, dan sangat merasa menyesal dengan perbuatan yang ia lakukan. Lalu setelah itu Ed memasukkan mayat si Paul ke bagasi mobilnya. Setelah itu dia pergi ke pertunjukan teater anaknya, bersama mayat si Paul yang ada di bagasi. Ed sangat menyesali perbuatannya karena Tante Connie ternyata benar-benar menyesal dan masih mencintainya. Singkat cerita, di pagi hari, setelah Tante Connie kelelahan dihajar semalaman, Ed diam-diam pergi keluar untuk membuang mayat si Paul. Dia membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Singkat cerita, setelah beberapa hari ada 2 orang polisi mendatangi rumah mereka. Pak polisi menemukan nomor telepon si tante yang tertinggal di sana. Ternyata si Paul ini sudah menikah dan istrinya tinggal terpisah. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lalu Pak polisi pergi dari sana. Tante Connie menceritakan pada Ed bahwa ada polisi hari ini datang ke rumah. Mereka mencari orang yang hilang. Ed pura-pura tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, mayat sudah ditemukan dan sudah tergiling oleh bulldozer. Seminggu kemudian 2 orang polisi datang lagi ke rumah mereka. Tante Connie menjadi salah seorang yang dicurigai oleh polisi. Dan Pak polisi juga sudah curiga bahwa mereka berselingkuh. Karena mereka menemukan tiket parkir yang tertinggal di apartemen si Paul. Tapi Ed bersedia berbohong untuk membantu tante membuat alibi. Singkat cerita, ketika tante di tempat laundry, dia tidak sengaja menemukan foto-fotonya bersama Paul di jaketnya Ed, dan sekarang dia sadar bahwa Ed telah mengetahui perselingkuhannya dengan Paul. Malam hari, Tante Connie dan Ed kedatangan teman-temannya. Lalu tidak sengaja Tante Connie melihat hiasan bola kaca yang telah diberikan kepada Paul. Si tante langsung menatap kepada Ed dengan tatapan yang tajam. Kini dia tahu bahwa Ed lah yang telah membunuh si Paul. Dan Ed tidak bisa mengelak, dia mengakuinya. Lalu Tante Connie membakar semua fotonya dengan Paul. Termasuk buku kenangan pemberiannya. Dia sangat menyesal. Andaikan dulu dia tidak mampir ke rumah si Paul dan langsung naik taksi, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tante Connie ingin mereka pergi ke luar negeri saja dan mengganti KTP. Tapi sebagai kepala keluarga dan pria gentleman, Ed tidak mau melarikan diri, dia lebih memilih menyerahkan diri pada polisi. Dan film pun tamat.